malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, malam ini kita akan merenungkan kebahagiaan yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus. Mulai dari yang pertama, Saudara. Matius 5 ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini kurang jelas, Saudara, kalau kita cuma membacanya demikian. Orang yang miskin di hadapan Allah itu yang bagaimana? Ternyata kalau kita lihat teks asli Alkitab, itu maksudnya adalah miskin di dalam roh. Nah, tentu saja miskin di sini bukan miskin secara ekonomi, tetapi miskin dalam roh, yaitu suatu keadaan batin yang merasa tidak berdaya sama sekali. Sangat miskin, sehingga kita membutuhkan Tuhan. Nah, keadaan inilah yang dimaksud oleh Matius 5 ayat 3. Nah, dikatakan bahwa kita bahagia kalau kita miskin dalam roh. Maksudnya kita merasa tidak berdaya sama sekali. Makanya kita membutuhkan Tuhan. Ini sangat kontras dibandingkan bahagia versinya dunia, Saudara. Versinya dunia, bahagia itu kalau bangga dengan prestasinya, kaya raya, sukses dan sebagainya, sehingga mendatangkan kesombongan. Ya. Nah, jadi ini suatu proses perubahan akal budi juga, Saudara. Bagaimana kita harus memiliki batiniah yang miskin dalam roh, sehingga kita tahu benar bahwa kita butuh Tuhan. Maka suatu hari kita akan diberi kerajaan surga. Dikatakan karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang yang menyadari bahwa mereka tidak memiliki apapun di hadapan Allah, pasti rendah hati, pasti tidak sombong rohani. Itu seperti perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai itu, yang ada di Lukas 18 ayat 9-14. Orang Farisi itu berdoa dengan menyombongkan dirinya bahwa ia sudah melakukan banyak hal menurut hukum Taurat, persepuluhan, berpuasa, dan lain sebagainya. Sementara pemungut cukai itu berdiri di belakang di dalam rumah ibadah, dan mereka menepuk dadanya serta berkata, "Ampunilah aku, orang berdosa ini." Saudara, orang yang miskin di dalam roh itu adalah pemungut cukai ini. Ia merasa tidak berdaya, butuh Tuhan, butuh pengampunan Tuhan. Itulah yang dibenarkan oleh Tuhan, yang berbahagia. Dengan kata lain, yang diberkati, Saudara. Begitu ya. Baik, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati. Amin.